Puji Tuhan, suara saya cukup jelas ya, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Kidung Agung, pasal 1 ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Ibu bisa buka sama-sama. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8. Saya kalau tidak keberatan mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca bersama-sama, minimal di ruangan Anda masing-masing kita bisa memperkatakan. Saya mau mengajak kita membaca Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Nah, sebelum saya mengajak kita lebih jauh melihat kepada ayat ini, saudara, beberapa waktu belakangan ini saya melihat hal-hal luar biasa, terutama terjadi pada teman-teman dekat dari baik di Australia maupun di Indonesia. Saya tahu bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang kita sedang di tengah-tengah sikon yang mungkin kita tidak bisa terlalu banyak secara positif memprediksi apa yang terjadi. Mungkin kita seperti ibaratnya harus dalam tanda kutip berjaga-jaga juga apa yang mungkin akan terjadi di tahun 2024. Namun di sisi yang lain, seperti saya pernah sharingkan pada saudara-saudara, Tuhan itu akan membawa kita pada alignment, dibawa di dalam pengaturan Tuhan, dibawa di dalam kontrol Tuhan. Dan karena dibawa di dalam kontrol Tuhan, saya mau katakan pada saudara, karena dibawa dalam kontrol Tuhan, maka yang terjadi adalah eh, sesuatu yang ajaib karena ada di dalam kontrol Tuhan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa tiba-tiba bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Salah satu contoh yang saya mau saksikan tadi malam juga saya mendengar berita yang luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa tahun ini jangan kaget ketika tiba-tiba masa penantian saudara mengalami penggenapannya. Jangan kaget tiba-tiba bahwa apa yang saudara pikir terlalu mustahil untuk terjadi, tiba-tiba dibikin sama Tuhan menjadi sebuah kenyataan. Karena Tuhan yang ambil alih, karena Tuhan yang ambil kendali atas hidup anak-anaknya yang mau dikendalikan oleh Tuhan, maka jangan kaget kalau tiba-tiba terobosan atau breakthrough terjadi dalam hidup saudara dan saya. Semua janji yang sudah lama ditunggu tiba-tiba digenapi. Saudara, kami punya suami istri yang sepasang suami istri yang cukup lama bergaul bersama-sama dengan kami, sering kami berjalan bareng, dan saudara, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, lebih lebih kurang 10 tahun, ketika mereka setelah menikah, Tuhan melepaskan sebuah janji. Tuhan melepaskan perkataan bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan keturunan. Bukan hanya satu nubuatan yang mereka terima, tapi ada banyak beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan yang sama kepada mereka. Bahkan tidak juga terkecuali ada seorang hamba Tuhan yang berkata, tahun depan kamu akan hamil, tahun depan kamu akan punya keturunan, dan sebagainya, saudara. Tapi waktu berjalan dari tahun ke tahun, tidak ada terjadi kehamilan sama sekali. Sekitar 10 tahunan, saudara. Mereka berdua menunggu apa yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau saudara dan saya ada di posisi mereka, maka kemungkinan besar kita akan kecewa. Kita kecewa sama Tuhan. Kita akan kecewa sama manusia. Kita kecewa sama hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan. Kita kecewa.
Saudara, tapi yang luar biasa yang saya amati dari sepasang suami istri ini adalah mereka itu justru makin gencar melayani Tuhan. Di tengah kondisi doa mereka tidak dijawab-jawab, di tengah kondisi banyak pertanyaan mungkin muncul di pikiran mereka, kenapa ya Tuhan? Engkau sudah bernubuat, tapi kenapa sampai hari ini kami belum melihat titik terang terjadi? Kenapa Engkau sudah melepaskan janji begitu spektakuler? Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa yang tidak tahu kondisi mereka, tiba-tiba menyampaikan nubuatan tentang keturunan yang Tuhan akan berikan. Tapi dari tahun ke tahun itu nggak pernah terjadi, sedetik pun. Tidak ada kelainan pada tubuh mereka berdua. Semuanya baik, semuanya sehat, semuanya normal. Saudara, orang dalam posisi seperti ini, kalau tidak kecewa sama Tuhan, tidak kecewa sama orang, itu saya katakan mereka luar biasa. Dan mereka adalah orang yang menurut saya amazing. Mereka tidak kecewa sama Tuhan, mereka tidak kecewa sama orang. Bahkan anak-anak saya sendiri bertanya, Ma, kenapa ya? What's wrong? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Selalu kita mempertanyakan kalau Tuhan itu nggak jawab-jawab doa kita. Selalu kita mempertanyakan kalau janji Tuhan tidak digenapin, belum tergenapin dalam hidup kita. Pertanyaannya selalu muncul gini, salah saya di mana? Apa ada yang salah ya sehingga membuat Tuhan tidak melakukan apa yang dia janjikan, sehingga membuat Tuhan tidak menjawab dan memberikan pertolongan buat saya. Selalu pertanyaan itu yang muncul. Tapi yang menarik, yang mengagumkan sepasang suami istri ini justru makin getol melayani Tuhan. Saya lihat di Instagram, saya melihat di story mereka, mereka gencar melayani Tuhan dari bangsa ke bangsa. Sampai sempat kita berpikir mereka ini tidak ngatur masa depan mereka, kok mereka pelayanan gitu terus, mereka fokus, mereka seperti orang-orang yang full time melayani Tuhan. Mereka ke bangsa-bangsa menjadi misionaris dan sebagainya. Tapi yang luar biasa di tahun ini juga, saudara, mereka baru saja mengabarin saya bahwa setelah sekian lamanya mereka menunggu janji Tuhan, Tuhan menggenapin, saudara. Mereka di ngabarin saya bahwa istrinya ini sedang positif kira-kira 1 bulan. Saudara, saya mau katakan, saya belajar dari satu perkara luar biasa ya. Tahun ini, saya berharap Anda jangan menyerah dan jangan putus asa. Apapun yang sedang saudara tunggu dari Tuhan. Saya melihat banget banyak penggenapan janji Tuhan. Baru mengawali tahun 2024. Orang-orang yang tetap mempercayai di dalam kendali Tuhan. Orang-orang yang tetap percaya Tuhan pegang kendali. Saudara, saya melihat banyak terobosan tiba-tiba mendadak terjadi di depan rumah saudara. Banyak terobosan tiba-tiba terjadi dalam hidup saudara. Ada satu teman lagi yang secara singkat di akhir tahun 2020, dia mendapatkan satu nubuatan bahwa dia akan membangun sebuah usaha. Secara manusia dia tidak punya modal. Dilihat dari ujung atas sampai ke bawah nggak punya modal, saudara. Tapi Tuhan menyampaikan nubuatan bahwa kamu akan membangun usaha dan usahamu berbeda dari usahamu waktu di Indonesia. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa aku sendiri yang akan menyediakan segala yang kamu perlukan. Saudara, pemikiran saya itu Tuhan menyediakan segala yang perlukan, itu saya pikirannya itu simple sih. Mungkin dia akan membuat sebuah usaha kecil-kecilan, terus mendapatkan mujizat sampai dari usaha kecil-kecilan ini mungkin akan dapatkan pinjaman. Karena rata-rata orang kalau mau bikin usaha kan selalu larinya kepada pinjaman kan gitu kan. Pinjaman dari bank, pinjaman dari orang yang lain. Tapi tahun 2020 nubuatan itu dilepaskan dan saya terkejut sekali ketika mengawali tahun 2024 dia ada sempat share bagaimana Tuhan menepati janji. Saudara, dia mendapatkan support dari pemerintah, bukan pinjaman, tapi support free. Dia mendapatkan support dikasih free. Saya cuma berpikir gini, wah, ini pemerintah yang luar biasa ya, jarang ada pemerintah nih yang ngasih sumbangan free nih, saudara. Jadi nanti berhasil, nggak berhasil, dia nggak ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Saudara, nggak tanggung-tanggung. Support yang diberikan oleh pemerintah bukan nilainya miliar, tapi ratusan miliar. Saya cuma katakan begini, pada waktu kalau itu bukan teman saya mungkin tidak akan percaya, saudara. Tapi karena itu teman, saya melihat, Tuhan itu benar-benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tadi malam saya hadir di sebuah kebaktian. Seorang ibu cerita bagaimana kedua anaknya di akhir tahun 2019 sebelum saya terkunci di Australia, kami ada PD, kami ada persekutuan doa. Saya lupa setiap nubuatan yang dilepaskan, saya lupa apa yang Tuhan katakan pada akhir tahun 2019 itu. Tapi mamanya ini cerita, ibu pada waktu bulan Desember 2019 sebelum ibu masuk ke Australia, itu kita sempat mengadakan fellowship dan Tuhan berbicara melalui ibu, dia katakan untuk anak saya yang pertama. Dan pada waktu itu dalam posisi belum menikah, dia bilang begitu. Dan terus kemudian ibu menyampaikan satu message Tuhan bahwa anak saya akan dikaruniai anak. Anak saya akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kira-kira seperti itulah nubuatannya. Lalu kemudian setelah mereka menikah, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami problem di dalam organ reproduksi yang membuat dokter sampai mengatakan begini, bahkan dengan bayi tabung pun, engkau tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Itu akhir tahun 2019, mereka belum menikah. Lalu kemudian mereka menikah di masa COVID dan tidak ada pesta. Kemudian ibu ini cerita bagaimana dengan vonis dokter. Tetapi mamanya selalu bilang begini, saudara, kamu ingat apa yang Tuhan sudah janjikan. Kamu loh Tuhan sudah bilang kalau kamu itu akan punya anak. Jadi kalaupun dokter bilang kamu dengan cara apapun tidak akan bisa hamil, kamu dengarkan, ingat apa yang Tuhan sudah pernah bicara bahwa kamu akan punya keturunan. Jadi mamanya betul-betul menguatkan anak dan mantunya untuk mempercayai dan memegang teguh apa yang sudah Tuhan janjikan. Singkat cerita, dalam waktu nggak lama setelah itu Tuhan memberkati rahimnya, lalu mereka punya anak sekarang. Jadi dari tahun 2020 sekarang mereka sudah punya 2 anak. Cepat sekali, saudara, percepatan, saudara ya, percepatan luar biasa. Saya mau katakan pada saudara, teman-teman di New York, jangan patah semangat, jangan putus asa. Saya sangat mempercayai tahun ini bersiap-siaplah di tengah keadaan yang tidak pasti, ketika Tuhan membawa hidup saudara dan saya di bawah tangannya, tangkap dengan iman percaya, sewaktu-waktu breakthrough terjadi. Dan ukuran breakthrough-nya tidak main-main, saudara. Ukuran breakthrough-nya gila-gilaan. Ukuran breakthrough-nya luar biasa. Nah, buat semua teman-teman yang engkau sedang di dalam masa penantian, saya tahu namanya menanti itu tidak gampang. Saya tahu setiap janji yang Tuhan berikan waktu kita menanti penggenapannya itu sangat sulit. Sangat sulit, saudara. Tapi saya ingin menguatkan saudara semua. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Mau muter kayak apa, pasti jadi. Mau susahnya kayak apa, halangan-halangan yang ada di depan, pasti Tuhan genapi. Amin, Bapak Ibu. Namun di saat penantian itulah yang paling susah, banyak orang tidak mengalami penggenapan. Karena di saat penantian itu banyak dari kita mulai kecewa, kita mundur, bahkan kita berkata, udah deh nggak berharap daripada nanti PHP. Dan mungkin di masa penantian banyak dari kita tuh mempertanyakan, Tuhan kamu di mana? Tuhan, kenapa engkau tidak turun tangan? Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu? Kidung Agung pasal 1 ayat 8 merupakan sebuah rema untuk semua saudara yang sekarang sedang di dalam menantikan perjanjian antara saudara dengan Tuhan untuk digenapi. Saya ingin mengencourage, jangan putus asa, sebab tahun ini adalah tahun yang aneh menurut saya. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kondisi tidak pasti, tahun ini justru ketika ada terjadi panenannya itu tidak masuk akal. Ketika terjadi ada tuayannya itu tidak masuk akal. Saya melihat teman-teman dekat saya, tuayan mereka nggak masuk akal. Baik itu bantuan pemerintah untuk membangun bisnis, membangun usaha, maupun soal keturunan. Saya melihat banyak contoh-contoh yang lain. Ada seorang jemaat juga barusan memenangkan tender secara tidak masuk akal di antara ribuan kontestan untuk memenangkan tender.
Saudara, aneh luar biasa. Tiba-tiba dalam waktu tidak lama Tuhan itu bisa bikin mereka kalah, dan cuman dia menjadi pemenang telak. Dan itu tidak masuk akal semua. Ini yang Tuhan akan lakukan di tahun ini. Amin, saudara. Ketika saudara mulai mempertanyakan Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu? Saya berdoa tahun ini, sampai tahun ini. Saya berdoa sampai tahun ini. Yang nunggu dapat mantu, saya berdoa sampai tahun ini digenapin. Yang berdoa menunggu keturunan juga, saya berdoa tahun ini saudara akan mengalami miracle yang gila banget. Yang sedang berdoa menunggu penjebolan secara karir maupun bisnis, saya berdoa tahun ini. Amin, saudara. Mari kita melihat satu message Tuhan dari Kidung Agung pasal 1 ayat 8. Izinkan saya membacakan versi bahasa Inggris, karena di dalam versi bahasa Inggrisnya itu luar biasa. Di dalam bahasa Indonesia dituliskan jika engkau tidak tahu, jika engkau tak tahu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya amazing, Bapak Ibu. Listen my radiant one. Jadi ini yang ngomong adalah mempelai laki-laki. Kita percaya mempelai laki-laki adalah gambaran Tuhan. Dan ayat ini berbicara kepada mempelai perempuan. Kita percaya adalah saudara dan saya, gerejanya. Tuhan berbicara kepada kita semua saat ini. Dimanapun, mau di Indonesia, mau di New York, di mana aja. Tangkap dengan iman, Tuhan lagi berbicara. Ketika saya mempersiapkan ini, saya sudah mempersiapkan sebuah bahan khotbah yang lain. Tuhan ngomong, bagikan Kidung Agung 1 ayat 8. Saya yakin sekali banyak teman-teman di New York, tiba-tiba engkau akan dapatkan breakthrough secara mendadak. Tapi Tuhan mau katakan, jangan menyerah, jangan mutus di tengah jalan, jangan kecewa sama Tuhan. Walaupun kau banyak pertanyaan, kenapa Tuhan, sampai kapan? Saya berdoa Kidung Agung 1 ayat 8 menjadi rema dan kekuatan buat saudara. Bahasa Inggrisnya dituliskan begini, listen my radiant one, if you ever lose sight of me. Bahasa Indonesianya jika engkau tidak tahu. Wow, bahasa Inggrisnya lebih keren. If you ever lose sight of me. Kalau engkau sudah mulai kehilangan aku, saudara, kalau Anda buntut-buntutan sama orang, naik mobil mungkin iring-iringan, saudara bisa tiba-tiba karena kondisi lampu merah yang tidak sama nyalanya, tiba-tiba saudara kehilangan. Loh, mana ya tadi? Mana ya tadi temanku? Saudara, ini yang dikatakan, if you ever lose sight of me. Kalau mungkin hari ini saudara mulai kehilangan jejak Tuhan. Kalau mungkin hari ini saudara mulai bimbang dan mempertanyakan, where are you? Kemana kau Tuhan? Sampai kapan? Mana janjimu? Saya membayangkan teman saya yang menunggu 10 tahun untuk punya anak. Aduh, Bapak Ibu, saya membayangkan hari-hari kok belum ya, kok belum ya. Saya membayangkan kenapa ya Tuhan. Nah, if you ever lose sight of me, inilah sikon dari Kidung Agung pasal 1 ayat 8. Tuhan ngomong sama saudara dan saya. Kalau engkau sampai kehilangan jejak tentang aku, kalau engkau sampai mempertanyakan, where are you Lord? Kalau engkau bingung, aku di mana? Kalau engkau bingung, Tuhan, aku harus apa? Tuhan, aku harus menunggu sampai kapan? Inilah case-nya. Bahasa Inggrisnya selanjutnya bilang begini, just follow in my footsteps where I lead my lovers. Saya ulangin, just follow in my footsteps where I lead my lovers. Jadi di sini bukan dikatakan domba-domba ya. Kalau di bahasa Indonesia domba-domba. Ikuti jejak kakiku, di mana aku ini telah menuntun kekasih-kekasihku. Saya kemarin ada kirimkan satu foto kepada tim. Bolehkah saya meminta untuk ditayangkan supaya teman-teman bisa imajinasi. Saudara, just follow in my footsteps where I lead my lovers. Tolong bisa ditunjukkankah foto yang saya kirim kemarin? Kalau enggak keberatan, ya, terima kasih. Saudara, ini Timur Tengah ya.
Saudara jangan membayangkan ketika di Timur Tengah, Kidung Agung pasal 1, itu Anda bayangkan seperti padang rumput yang hijau kayak di New Zealand. Kalau di Amerika saya tidak tahu di mana, tapi kalau di New Zealand, saudara membayangkan hijau, datar, semuanya. Nah, Anda harus tahu bahwa ketika seorang gembala atau background dari Kidung Agung, ketika mempelai pria dengan mempelai wanita ini pacaran, mereka pacarannya di background seperti ini, saudara. Jadi makanya Alkitab kan kadang-kadang di Kidung Agung ada tulisan, mempelai laki-laki berkata, aku melihat dia jalan, betapa hitamnya dia. Kan wanitanya di dalam Kidung Agung digambarkan, hitam manis engkau jelita, ya kan? Hitam manis. Ya gimana nggak hitam, Bapak Ibu, Anda lihat lingkungannya seperti itu kondisinya, ya. Jadi Anda bayangkan pacarannya di Medan seperti itu. Luar biasa, saudara ya. Pacarannya di Medan seperti itu. Nah, kalau Anda lagi melihat gambar tadi, seorang gembala itu akan menuntun domba-dombanya jalan di perbukitan seperti itu. Nah, gembalalah yang tahu jalan mana yang mesti dilewati, sebab kalau tidak, saudara akan tergelincir, saudara akan jatuh. Nah, itu ada jejak-jejak karena seringnya gembala menuntun domba-domba di jalan itu, di jalur tertentu, maka itu lama-lama akhirnya menjadi sebuah jejak. Nah, itulah yang dinamakan dalam bahasa Indonesia jejak domba. Inilah yang disebut my footstep. Jadi sudah ada jalan yang dituntun oleh gembala supaya domba-dombanya itu nggak salah jalan, nggak tergelincir, dan jalan itu akhirnya sudah betul-betul kayak kayak menjangkar gitu ya, kayak jadi permanen. Oh, ini jalannya di sini. Ini yang saya tunjukkan kepada saudara adalah jalan yang kelihatannya agak lebar. Tapi di beberapa bagian perbukitan ada jalan-jalan itu yang mepet sekali. Nah, mungkin saudara yang pernah ke Mesir, ke Sinai, saudara naik onta ya. Saudara kalau naik onta, ngeri enggak Bapak Ibu kalau Anda naik onta? Karena Anda melihat begini, jalannya sempit sekali. Di sebelah kiri Anda bisa menemukan jurang loh, ya kan? Dan itulah yang saya bilang jejak yang sudah terbentuk. Jejak yang sudah dibangun oleh orang-orang yang sudah lama dan cukup sering melewati jejak itu, sehingga jejak itu akhirnya jadi terbentuk. Ini yang saya maksud. Follow in my footstep. Apa maksudnya? Ketika saudara di dalam masa penantian, saudara bingung, kenapa? Kok belum terjadi? Saya cuman mengikuti apa yang Kidung Agung 1 ayat 8. Ikuti jejaknya Tuhan yang sudah ada. Apa maksudnya? Kita lihat yuk salah satu contoh Kejadian 9 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-15, saudara. Kita akan melihat dulu Kejadian 9 ayat yang ke-14. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Tuhan berbicara tentang tanda pelangi, oke ya. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tanda rainbow atau pelangi ini menjadi pengingat buat Tuhan bahwa Tuhan tidak akan lagi melakukan air bah. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, apakah Tuhan itu gampang lupa, tak Bapak Ibu, sehingga dia itu pakai pelangi untuk mengingatkan dia? Bukan. Pelangi ini bukan untuk mengingatkan Tuhan lebih tepatnya. Tetapi pelangi ini untuk mengingatkan kepada saudara dan saya. Mengingatkan apa? Ingat ya, dulu ketika manusia itu berdosa tidak nurut sama Tuhan,
Tuhan menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan karena kasih karunia-Nya melepaskan sebuah janji bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah. Jadi sebetulnya tanda pelangi itu untuk mengingatkan kita. Ini yang saya maksud, follow in my footstep. Ikuti jejak kaki yang Tuhan sudah bikin. Ini artinya apa? Ikuti tanda-tanda yang Tuhan sudah bikin. Supaya saudara di dalam masa penantian itu kuat. Saya kasih contoh. Contoh yang lain, Ulangan pasal 7. Yuk kita lihat kembali. Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 kita lihat dari ayat 17 sampai 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Jadi ini konteksnya. Tuhan ngajarin kalau Tuhan aku mulai khawatir, mulai takut karena melihat musuh di depan kok lebih besar dari kekuatanku. Lalu ayat 18 Tuhan mengingatkan, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah. Jadi artinya ketika mereka mulai down, karena melihat musuh mereka kok lebih besar dan lebih tidak terkalahkan, Tuhan bilang, ingatlah selalu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ketika kita down, saudara, namanya masa menunggu, apalagi melihat fakta yang jauh berlawanan dengan apa yang Tuhan sudah ucapkan. Apalagi mendengar vonis dokter yang jelas-jelas berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Sangat gampang kita down. Tuhan bilang, follow in my footstep. Ikuti jejak kaki yang sudah aku buat untuk kamu. Artinya apa? Cari sesuatu untuk mengingatkan saudara. Mungkin itu pengalaman mujizat di masa yang lalu, kata Ulangan pasal 7. Mungkin itu pengalaman-pengalaman pribadi di mana saudara mengalami dengan Tuhan. Itu diingat lagi. Mungkin juga saudara mengingat kejadian-kejadian mujizat yang dialami oleh saudaramu, oleh temanmu, oleh rekanmu, oleh teman-teman di dalam komselmu. Anda ingat kembali. Kita lihat lagi Yosua pasal yang keempat, saudara. Yosua pasal yang keempat. Kalau Anda lihat Yosua pasal yang keempat, dari ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Lagi-lagi Tuhan memerintahkan kepada Yosua. Yosua pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tuhan katakan, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya, karena kan anak-anak itu kan nggak melihat sendiri pertolongan Tuhan. Apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada mereka, kepada anak-anakmu, begini, orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel, kan anak-anak mereka tidak melihat sendiri ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua, bikinlah monumen batu. Nanti setiap mereka akan tanya, ini apa artinya? Maka engkau terangkan kepada mereka, engkau jelaskan kepada mereka. Dan mulai ceritakan. Ini yang dimaksud follow in my footstep where I lead my lovers. Ikuti jejak yang Tuhan sudah kerjakan, ikuti jejak yang Tuhan sudah buat, bahkan yang Tuhan sudah buat di mana dia memimpin kekasih-kekasihnya. Saudara bisa mencari sebuah alat untuk menguatkan saudara.
Alat yang dimaksud oleh Tuhan adalah ingatlah. Ingatlah sama apa yang Tuhan sudah janjikan. Mungkin melihat kepada pelangi seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mungkin lihat kepada pengalaman-pengalaman yang lalu. Mungkin atau melihat kepada yang lain. Di Habakuk. Di Habakuk. Saudara, kita tidak perlu baca. Tapi di kitab Habakuk, Habakuk ini tanya gini sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Terus dia mulai komplain nih sama Tuhan. Orang fasik loh, engkau berkati. Orang fasik kok enak sekali engkau jawab doanya dengan gampang. Tapi kenapa kami tidak kau tolong? Lalu Tuhan memberikan satu perintah kepada Habakuk. Perintahnya bilang begini, tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah penglihatan itu, karena Tuhan katakan begini, sebab penglihatan itu masih menunggu waktunya. Tapi dia tidak terjadi. Istilahnya gitu dalam kitab Habakuk. Dia akan menuju kepada penggenapannya. Apapun yang Tuhan sudah janjikan pada Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan menepatinya. Tetapi di masa penantian, seperti Tuhan berbicara kepada Habakuk, tuliskanlah itu. Saudara, saya ketemu dengan seseorang 2 hari lalu. Dia cerita tahun 2015. Siapa yang pernah ingat tahun 2015? Siapa yang pernah ingat tahun 2015? Di sebuah kebaktian. Dan kebetulan dia datang di gereja itu, dia bukan jemaat di situ. Tiba-tiba setelah saya selesai menyampaikan firman, seperti sering terjadi kebiasaan saya, tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu, saya langsung nuding dia dan saya bilang begini, Bapak yang pakai baju oranye. Cuman begitu, saudara. Bapak yang pakai baju oranye. Lalu saya katakan begini, Bapak akan dibawa Tuhan seperti Abraham, keluar dari Ur Kasdim, dan kemudian Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi. Singkat cerita, dia ngomong beberapa bulan kemudian penggenapan itu terjadi. Dia betul-betul disuruh papanya keluar, memisahkan diri dari bisnis papanya, dia suruh berjuang sendiri, dia suruh bangun sendiri. Saudara, pada waktu dia keluar dari bapaknya, saudara, dia ngomong, aku bisa apa? Aku enggak pengalaman. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dia katakan setiap kali saya mulai down, Ibu Ruth, saya dikuatkan lagi. Karena nubuatan itu saya apal betul sampai ngelontok di luar kepala. Saya apal betul, saya ingat setiap perkataan yang Tuhan sampaikan lewat Ibu, dan dia bilang setiap saya down, saya memperkatakan apa yang Tuhan sudah bicara pada waktu itu buat saya. Jadi dia mengulangi kembali janji yang Tuhan sudah lepaskan. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan di masa penantian. Filipi 4, ayat yang ke-8. Mari kita buka sebentar Filipi 4, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ke-4. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Tuhan ngajarin kita pada waktu kita sedang menunggu Tuhan. Apa yang kita perlu fokus, pikirkan yang indah, pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap didengar. Jangan mikirin, lo kok tambah susah, lo kok enggak mungkin. Dokter sudah bilang, mau pakai bayi tabung pun enggak mungkin. Jangan difokuskan ke sana. Kalau Tuhan sudah memberikan janji akan memberkati engkau dengan keturunan, saya berharap hari ini, dimanapun saudara ada, baik yang join di Zoom maupun yang ada di YouTube, saya mau mengencourage. Tahun ini jangan kaget ketika tiba-tiba yang sudah lama kamu tunggu-tunggu, yang sudah lama kita nantikan tahun ini ternyata tiba-tiba terjadi ledakan. Jangan bilang enggak mungkin, Bapak Ibu, saya sudah melihat sendiri sesuatu yang ajaib. Bagaimana Tuhan juga tolong teman saya, gila banget.
dikasih pertolongan sama Tuhan melalui sumber yang nggak masuk akal, sumber yang tidak mungkin. Saya melihat itu yang terjadi. Yang kita perlu lakukan adalah pikirkan janji Tuhan. Pikirkan kekuasaan yang Tuhan sudah kerjakan. Pikirkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Dulu loh aku sembuh. Ini kan nggak beda dengan yang dulu. Kalau Tuhan dulu sudah sembuhkan, ini pasti Tuhan sembuhkan. Dulu loh aku ngalamin hal yang gini. Masa saya nggak sanggup Tuhan lakukan yang sama? Kemarin ngobrol sama seseorang ketika saya ditanya, besok ada pelayanan Bu Ruth? Oh ada, sama BMC New York. Terus tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya kita ngerasanin Pak Yongki nih ceritanya. Kita ngerasanin Pak Yongki. Saudara, kalau ngeliat Pak Yongki tuh hari ini, ya ampun, sudah jadi orang Amrik. Cuman mukanya belum berubah, mukanya tetap orang Surabaya, mukanya tok yang belum berubah kayak Amrik. Saudara, mungkin ada di antara saudara sudah pernah dengar cerita Pak Yongki. Saya aja lupa kalau enggak Pak Yongki yang waktu itu mengingatkan ketika ketemu kembali setelah sekian tahun ya Pak ya. Jadi secara singkat yang saya ingat bahwa Pak Yongki ini ketemu sama saya karena jemput istri. Betul ya Pak, jemput istri di sebuah persekutuan doa di Citraland. Di Citraland itu tahun zaman ndak enak ya Pak. Masih mungkin tahun berapa itu? Aduh lama banget, saya masih imut-imut pokoknya. Saya masih imut-imut. Dan Pak Yongki ini cuma nganter, kok nganter, jemput istri untuk pulang dari satu PD. Lah jelalah waktu Pak Yongki ini masuk, tiba-tiba saya itu melepaskan sebuah prophetic message buat beliau yang intinya simple, Tuhan akan bawa Pak Yongki ini hijrah dipakai di negara lain bukan Indonesia. Dan kemudian saya melihat itu istilahnya wow. Ketika saya lihat Pak Yongki, saya kemudian kagum. Ya ampun, orang ini wis enak rek di Amerika tuh. Kayak ya apa ya? Nah, mungkin buat Pak Yongki yang udah ngelewatin, saya percaya jalannya juga enggak semuanya mulus, tapi Tuhan menepatin janji gitu loh. Dibawa sampai ke Amerika, apalagi jadi gembala. Terus kata Alkitab, engkau menjadi gemuk, segar, dan berbuah banyak, ditanam di pelataran rumah Tuhan. Kan gitu. Pak Yongki ini saya rasanya memang lebih gemuk dari zaman pertama kali saya ketemu dengan beliau. Dan malah lebih ganteng. Karena mungkin hawa Amerika tuh tambah awet muda ya. Nah, terus terang nih Pak Yongki, saya mau buka kartu nih. Ketika pertama kali Tuhan itu berbicara kepada saya, ada seorang pendoa yang tidak tahu pergumulan saya, tidak tahu keadaan saya, seorang bapak sederhana sekali, tidak pernah tampil. Tiba-tiba dia bilang, Bu Ruth, saya mau mendoakan Bu Ruth, mau nggak? Oh ya mau Om, selama ini tidak pernah ada yang doakan. Kalau Om nawari, siapa takut, tambah mau saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa beliau itu dikasih Tuhan kemampuan profetik. Lalu dia berkata begini, seperti Tuhan membawa Abraham keluar dari negerinya, Tuhan juga akan membawa engkau dan anak-anakmu sama suamimu semuanya keluar dari negeri ini ke sebuah negeri yang lain yang Tuhan akan tunjukkan. Pada waktu itu terus terang Tuhan sudah berbicara tentang Australia, tapi belum ada orang yang tahu, dan orang ini apalagi juga belum pernah tahu. Saya belum sharing, saya belum pernah cerita di YouTube. Singkatnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya down.
Saya nggak tahu bagaimana dengan Pak Yongki, karena Pak Yongki nggak pernah cerita sih fase-fase transisi ya. Tapi terus terang buat saya takutnya minta ampun Pak Yongki, saya takut. Kenapa? Karena di Indonesia sudah nyaman gitu loh Pak Yongki. Terus kemudian disuruh pindah ke negara asing yang saya ini ndak ada kejelasan, ndak ada keluarga, temen waktu itu malah belum punya. Terus saya tuh mikir gini, ya apa aku tuh pindah, aku bawa buntut deh. Kalau sendirian mungkin mungkin lebih berani ya, tapi kalau bawa ekor, bawa tanggung jawab itu ngeri. Nah, masa-masa itu loh Pak Yongki takut. Makanya saudara jangan heran, kenapa Abraham itu bawa Lot. Waktu disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham itu bawa Lot. Saya ngerasakan gini, kenapa Abraham itu bawa Lot? Karena takut, saudara. Abraham itu bawa Lot. Oh, ini apakah wajah saya terbalik di Zoom? Wow, luar biasa. Jadi ketika ada message masuk, wajah saya langsung terbalik. Luar biasa. Kekuatan sebuah message membawa porak-poranda terbalik. Saudara, apa yang terjadi bahwa ketika saya mau keluar dari Australia, dari Indonesia ke Australia itu takutnya luar biasa. Saya jujur Pak Yongki, ceritanya Pak Yongki tidak pernah cerita masa transisinya gimana, tapi pokoknya saya lihat hasil akhirnya Pak Yongki kan gemuk, segar, berbuah, tambah mantap, tambah awet muda. Saya cuma bilang begini, Tuhan, Pak Yongki ini loh aman, selamat Tuhan bawa. Baik-baik saja. Saya cuma katakan gini, kalau Tuhan bisa melakukan itu ke Pak Yongki, maka Tuhan juga bisa melakukan itu buat keluarga saya. Jadi terus terang salah satu yang saya ingat nih Pak Yongki, karena karena kan saya belum pernah ketemu jemaat lain yang dapat nubuatan untuk keluar dari negerinya, kecuali Pak Yongki nih. Yang saya betul-betul lihat hasil akhirnya hari ini tambah tambah bunder, tambah luar biasa, tambah awet muda. Jadi saya tuh bilang, oh Pak Yongki aman, Pak Yongki selamat, Pak Yongki cool, aku juga akan baik-baik saja. Itu salah satu yang membuat saya kuat, Pak, untuk berani melangkah keluar, meninggalkan Indonesia untuk pindah ke Australia. Gitu loh, Pak Yongki. Jadi, tidak ada Pak Yongki itu, nggak ada rambu yang menguatkan saya. Ini yang dimaksud, follow in my footsteps where I lead my lovers. Ikuti jejak di mana Tuhan sudah pimpin anaknya, yaitu Pak Yongki. Saya ngelihat, oh aman, aman, hidup kok hidup. Bukan cuma hidup, tapi diberkati. Wah, jadi saya tuh kuat. Itu yang Tuhan maksud. Kalau Anda sedang menantikan apapun yang Tuhan sedang janjikan, Bapak Ibu jangan putus asa pokoknya. Jangan mutus di tengah jalan. Jangan give up. Karena Tuhan pasti bikin jadi kok. Mau muter kayak apa pasti digenapin. Jangan give up. Sebab ketika saudara nyerah, itu saudara sudah nutup semuanya. Jadi jangan menyerah. Apa yang Tuhan sudah katakan buat saudara pegang teguh, pasang rambu-rambu mengingatkan supaya Anda tetap kuat. Nah, lanjutnya kalimatnya bilang begini. Come with your burden and cares. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesianya kan enggak gitu. Ikutilah jejak domba. Gembalakan anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Bapak Ibu, saya benar-benar bingung karena cukup beda ya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahan gini. Come with your burden and cares. Come to the place near the sanctuary of my shepherds. Saudara, Alkitab menuliskan gini, datanglah dengan segala bebanmu dan kekhawatiranmu. Come to the place, datanglah ke tempat, near the sanctuary. Sanctuary itu tempat kudus. Tempat kudus, tempat, kalau bahasa sederhana saya, secret chamber. Tempat rahasia, tempat tempat istirahat, tempat di mana dia bersarang. Gitu, gitu. Come to the place near the sanctuary of my shepherd. Jadi Tuhan dengan kata lain itu bahasa sederhananya saya tuh gini. Dalam bahasa aslinya itu dengan kata mishkan. Mishkan. Mishkan itu sebetulnya tabernakel, Bapak Ibu. Tabernakel. Holy place. Jadi Tuhan katakan begini. Yang pertama, kalau engkau sedang down dalam masa penantian, mulai ragu, mulai bimbang, Tuhan ingatkan, lihat nak jejakku yang sudah aku buat. Lihat setiap apa yang sudah aku
sampaikan kepadamu. Ingat itu baik-baik. Yang kedua yang Tuhan ingatkan, terus nempel dengan aku. Terus nempel di dekat tempat di mana aku tinggal. In the sanctuary of my shepherd. Jadi artinya, tinggallah dekat dengan aku. Saya ajak kita membaca ayat terakhir hari ini, Mazmur 73. Kita baca ayat cukup banyak ya hari ini, Mazmur 73. Dalam Mazmur pasal 73, kita melihat saudara, ayat yang ke-21. Ini adalah sebuah nyanyian ratapan yang dinyanyikan oleh Mas Bani Asaf, dan dia dalam kondisi sedang susah hati, karena tidak melihat pertolongan Tuhan terjadi, dia merasa seperti terkepung. Ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, terjemahan bahasa Inggris juga menuliskan, when I feel bitter in my heart, tapi juga dia tuliskan, ketika pikiranku sudah menjadi gelap. Pernah enggak Bapak Ibu sampai di satu titik di mana saudara suntuk banget, saudara sumpek sekali, saudara susah banget, sampai saudara rasanya semua gelap, seperti tidak ada masa depan, seperti tidak ada harapan. Nah, ini konteks dari Mazmur 73. Aku dungu dan tidak mengerti. Mungkin juga hari ini saudara bingung, aku harus apa? Ini aku sudah kepepet, nggak ada jalan. Aku mau habis ini. Kalau nggak ada jalan, Tuhan nggak tolong, aku bisa habis. Untuk Anda yang bahkan di dalam kondisi seperti itu pun, saya tetap ingin mengencourage, jangan menyerah. Seperti hewan, aku di dekatmu. Ini yang amazing, pemazmur bilang, di saat aku dungu, nggak mengerti, wis sudah seperti hewan. Tapi kata-kata yang luar biasa, aku di dekatmu. Nah ini perhatikan, ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Ini yang tidak boleh kita longgarkan. Sesusah apapun, sesumpek apapun, Anda tidak bisa berdoa. Anda cuma bisa menangis. Tapi menangislah mendekat sama Tuhan. Tidak bisa konsen-konsennya. Saudara, karena terlalu banyak beban pikiran, Anda mendekatlah sama Tuhan. Tidak usah banyak bicara. Mungkin cuman air mata. Bahkan mungkin nangis pun sudah habis air matanya. Saya tetap mengencourage saudara. Bila perlu, Anda setel YouTube sebuah pujian kayak tadi, sebuah penyembahan. Biarkan YouTube itu yang menyanyi buat saudara. Namun engkau tetap di dekatku, kata Tuhan. Engkau tetap di dekatku. Engkau memegang tangan kananmu. Tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Jadi intinya, jangan menjauh. Makin gempur, makin gencar mendekat kepada Tuhan. Makin gencar mendekat kepada Tuhan. Saudara, saya ketemu jemaat yang punya semangat, menurut saya unik tapi luar biasa, perlu ditiru. Jadi ceritanya itu gini, jemaat ini punya tetangga yang antik. Ada di antara saudara punya tetangga antik? Punya tetangga yang antik. Tetangganya ini boleh dibilang apa ya, kaku, kasar. Mungkin bahasa sederhana saya ini, pokoknya tetanggaku ini resek gitu ya, kira-kira resek lah. Nah, saudara, dia itu tadi malam saya khotbah di satu PD, saya mau parkir mobil, ternyata rumah di sebelah tempat PD ini, tetangga yang tinggal di rumah itu, jadi yang punya rumah, sudah berdiri di depan pagar. Wah, saya langsung tahu. Dia mau memperhatikan saya parkir mobil di mana. Jadi kemudian terus dia bilang, oh jangan parkir di situ ya. Gitu. Padahal bukan di depan pintu loh Bapak Ibu, bukan di depan pintu. Jadi di pagar. Terus kemudian, oh jangan parkir di situ ya, karena nanti kita ada mobil mau naruh situ. Terus orang yang punya PD, itu tetanggaku memang rewel kok, resek juaji katanya gitu. Nah, kira-kira ada temen tuh yang punya tetangga, ya kayak gitu-gitulah. Saudara tahu teman saya ini punya hobi masak. Dan dia tuh bilang gini, dia tuh kepengen memenangkan hati tetangganya. Dia tuh gini,
Aku mau masak no dia. Terus dia masakin. Dia enggak ada tujuan apa-apa. Dia cuma pengen menabur kebaikan lah. Dimasakin. Masakannya enak-enak. Dimasakin. Bapak Ibu amazing. Setelah dimasakin, orang ini ngomong terima kasih aja juga enggak. Ngomong terima kasih sama sekali. Yang mengagumkan. Keluar dari rumah, ketemu nggak tahu yang ngasihin makanan. Melengos, saudara. Malingkan muka. Wih, aneh. Wih, bener-bener unik. Tapi saya punya temen ini ajaib. Dia bilang begini, oh gitu ya sikap kamu. Belum tahu saya ya. Lihatan. Tak masak no lagi kamu. Sampai kapok kamu. Wah, ini semangat yang luar biasa. Dimasakkan lagi besoknya. Sama Bapak Ibu. Masih ketemu ndak disapa, ndak ngucap terima kasih. Padahal dia sering ke depan. Ndak ngucap terima kasih. Oh gitu ya. Kalau disapa, halo kok. Melengos, nggak jawab. Ci, makasih ya. Enggak, sama sekali enggak. Ini benar-benar unik, unik. Terus dalam hati, oh masih belum nyapa. Oke, nantang ini, sungguhan nantang ini orang. Dimasain lagi, masain lagi, masain lagi. Saya tanya, Ci, lu masain sampai piro hari? Cukup lama, Bu, seminggu lebih katanya. Oh ya? Pokoknya aku ndak mau menyerah. Lihatan ya. Dia kuat-kuatan tak sama aku. Belum tahu siapa saya. Akhirnya setelah 1 minggu lebih, dia ngirimkan masakan every day. Ini tetangga akhirnya satu saat keluar, Cik, makasih ya Cik ya, makasih ya. Waduh, dia merasa menang. Yes, aku bisa merobohkan tembok Yeriko. Kandanya gitu kan, bisa merobohkan tembok Yeriko. Setelah itu dia enggak masain lagi. Saya bilang gini, Cik, kalau aku jadi tetanggamu, aku biarinnya tak cuekin, biar kamu ngirimkan aku masakan terus. Habis ngucap terima kasih, kamu enggak ngirim lagi lah, rugi, Cik. Dia ketawa, saudara. Tapi semangatnya ini loh, yang menjadi apa ya, yang menjadi contoh buat saya tuh gini. Bapak Ibu sadar enggak? Kita tuh kalau sama Tuhan perlu loh punya semangat seperti itu. Saudara perlu gini. Aku ini puasa belum dijawab sama Tuhan. Oh ya wes tak terus no lagi puasaku ya. Oh tak teruskan lagi. Aku nyembah belum dijawab. Tak nyembah lagi. Nyembah lagi. Nyembah lagi. Nyembah lagi. Amin. Saudara sama saya kan nggak gitu ya. Oh, nggak dijawab sama Tuhan. Oh ya udah, lihatan ya Tuhan, nggak akan berdoa aku. Ya gitu. Tapi saya berdoa, saudara tetap semangat. Amin. Ayo kita menghampiri Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kalau di Amerika malam, kalau di Surabaya masih pagi. Hari ini mari kita pejamkan mata sebentar. Hari ini saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu tunggu, jangan putus asa, jangan menyerah. Saya cuma ingin ingatkan, ikuti jejak domba. Lihat rambu-rambu yang ada. Dalam masa penantiannya, Abraham melihat bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Abraham melihat semuanya itu. Supaya kuat imannya di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah gagal menepati apa yang dia janjikan. Apa yang Tuhan sudah ucapkan, Tuhan akan tepati, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang Tuhan sudah katakan, Tuhan akan genapi. Firman Tuhan bilang begini, dari semua yang baik, yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Tuhan, aku berdoa buat hamba-hambamu semua yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube. Tuhan, Engkau melihat. Engkau melihat. Pak Yongki, Tuhan sangat mengasihi Anda. Kok saya terus dilihatkan Tuhan tentang anak perempuan, Pak Yongki. Inilah yang menjadi doamu. Inilah yang menjadi hati dan kerinduanmu.
Engkau akan lihat anakmu perempuan ini mungkin sepertinya saat ini Tuhan seperti berlambat-lambat. Tapi ketika Tuhan menepatinya, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan bukan cuma kasih percepatan, Tuhan kasih kualitas terbaik dalam jumlah yang bertubi-tubi. Tangkap dengan iman. Saya melihat yang namanya Pak John Syaputra ya. Saya cuma melihat bersiap-siaplah. Sebab mulai dari tahun ini, saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tapi jangan kaget karena dalam 5 tahun, Tuhan akan mengangkat engkau gila-gilaan. Dan Tuhan katakan Tuhan akan mengubah nasibmu. Tuhan akan merubah nasib karirmu. Benar-benar perubahan drastis. Benar-benar perubahan gila-gilaan yang besar, yang luar biasa. Tangkap dengan iman percaya. Tangkap dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Saat ini saya cuma melihat ada seseorang di sana. Saya tidak tahu di mana, di YouTube atau di Zoom, yang namanya Rebecca. Yang namanya Rebecca. Tuhan katakan, Tuhan memanggil engkau bukan untuk cuma diem di belakang layar. Tanganmu diurapi Tuhan untuk menghasilkan luar biasa. Ada seseorang jauh di situ yang namanya Rebecca. Dan aku melihat Tuhan akan pakai tanganmu dan hidupmu menjadi seseorang yang sangat produktif. Dan engkau akan dipakai Tuhan menghasilkan luar biasa. Engkau bukan cuma duduk, engkau bukan hanya di belakang layar, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau. Jangan batasi, walaupun mungkin kau tidak punya ambisi ke situ. Jangan batasi sebab Tuhan mau memberkati engkau lebih lagi. Supaya engkau ketika diberkati, engkau bisa memberkati semakin banyak orang secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memberkati yang namanya Pak Bobi. Tangkap dengan iman Pak, tangkap dengan iman. Thank you Jesus. Aku nggak tahu apa yang Bapak pergumulkan, tapi aku kok melihat seperti jalanan yang sempit dan berliku-liku. Tapi anehnya, Tuhan bilang seperti aliran air, mau dihambat dengan liku-liku, dia bisa belok dengan tangkas, dia bisa belok dengan cerdik, dan bahkan ketika ditutup pun dia masih bisa merembes. Yang aku tangkap, Pak, saya nggak tahu apa yang Bapak kerjakan, tetapi hari-hari ke depan akan tidak mudah. Tapi apa yang Bapak kerjakan akan selalu lolos, akan selalu lewatin itu. Anda akan menjadi, orang bilang itu, apa ya, any situation proof. Nah, tahan dengan segala cuaca, tahan dengan segala peraturan pemerintah, tahan dengan segala perubahan keadaan. Apa yang kau kerjakan itu tidak tahu gimana Tuhan akan benar-benar, engkau itu akan seperti air yang bisa dengan tangkas belok-belok merembet, bahkan merembes di dalam tempat-tempat yang terhalang. Apa yang kau kerjakan itu akan seperti itu, Pak. Jadi situation proof, weather proof, crisis proof, apapun krisis yang disebut dengan nama crisis proof. Aku nggak tahu, tapi Tuhan cuman tunjukkan itu ke saya. Ibu Sitanggang ya, Ibu Julin ya. Aku cuma nangkep gini, Ibu, saya nggak tahu apa yang Ibu sedang kerjakan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Tapi kok saya melihat tangan Ibu itu akan melewati border loh. Melewati perbatasan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan. Tapi apa yang kau kerjakan akan mengembang melewati perbatasan. Entah bagaimana Tuhan mengangkat Ibu, entah bagaimana Tuhan mempromosikan. Tapi itu yang akan Tuhan buat jadi. Terima kasih Tuhan. Tangkap aja dulu Ibu dengan iman. Nanti Tuhan yang akan mengkomunikasikan dan membuat engkau mengerti. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hamba telah sampaikan isi hatimu. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami selalu. Supaya di saat kami menanti, kami tetap ingat tahun ini akan menjadi sebuah tahun yang
aneh. Di tengah kondisi yang tidak pasti, kami justru menemukan seperti Ishak. Breakthrough-nya, ukurannya tidak main-main Tuhan. Kekuatan-Mu menyertai semua anak-anak-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat buat kami. Ingatkan kami selalu akan rambu-rambu yang mana yang kami akan dikuatkan. Dan kami tetap melekat dengan Engkau. Kami mengucap syukur Bapa. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan, segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Hamba memintakan blessing untuk semua anak-anak-Mu, blessing yang terbaik dari surga, berlimpah-limpah atas kami semua, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host, silahkan. Amin, amin, amin. Mari yang diberkati, beri love dulu untuk Pastor Ruth Yulia ya. Terima kasih Pastor Ruth Yulia. Luar Thank biasa apa you. yang disampaikan ya. Jadi tentang nubuatan kepada saya itu terjadi sekitar di akhir tahun 2007. Dan kemudian mengalami hal yang nggak masuk akal bulan 4 2008. Jadi mungkin dari nubuatan Ibu Ruth ke 2008 mungkin sekitar 5-6 bulan saya sudah di Amerika yang nggak Oh, pernah dinyangka-nyangka, nggak pernah dimimpikan ya. Dan tentu ada lika-liku itu yang kalau diceritakan nanti butuh berapa tahun gitu kan. Jadi bundernya ini ada yang membentuk jadi bunder ya. Jadi kalau Pak Po diulek-ulek, dibanting-banting jadi bunder Bu ya. Baik, hari ini kita sudah mendapat beberapa hal yang luar biasa ya. Tangkap ini tahun 2024 seperti tema gereja kita, tahun penuaian, kita akan mengalami tuaian, kita akan mengalami mujizat besar yang segera, tadi kata kuncinya segera terjadi digenapi. Buat setiap kita yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel ini dan yang mendengarkan siaran ulangannya ya. Yang kedua, dalam masa penantian, never give up. Jangan pernah putus asa, jangan menyerah, jangan kecewa. Tiru tetangga tadi yang kirim makanan itu ya. Daplek yang positif ya, daplek yang positif. Dan yang ketiga, pikirkan terus janji Tuhan itu ya, pikirkan janji Tuhan, apa yang janji Tuhan kita pegang itu, pikirkan, renungkan. Dan yang terakhir tadi luar biasa ya, kita harus makin dekat kepada Tuhan, jangan makin jauh, makin dekat. Bapak Ibu sekalian, saya percaya apa yang disampaikan oleh Ibu Ruth pasti akan segera dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu semuanya itu dicintai Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh berharga dan berarti di hadapan Tuhan. amin. Kidung Agung 1 ayat 8 tadi, ikuti jejak kaki yang sudah pernah Tuhan buat dalam hidup kita ya. Saya percaya setiap kita ini yang sudah di Amerika ini, lihat itu karena mujizat Tuhan ya kan. Sampai hari ini orang yang minta visa ke Amerika aja susahnya setengah mati, tapi Bapak Ibu sudah ada di Amerika ya. Lihat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasihnya, itu akan segera pula menggenapi setiap pergumulan kita. Terima kasih sekali lagi Bu Ruth, silakan berdoa untuk kami. Mungkin nanti Ibu Ruth digerakkan Tuhan untuk berdoa lagi buat beberapa di antara kita. Silakan Bu Ruth. Waktu untuk Ibu Ruth. Ya, sekali lagi mari kita ngucap syukur, Bapak Ibu ngucap syukur buat segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sedang excited karena saya tahu bahwa tahun ini sewaktu-waktu sebuah blessing yang spektakuler bisa kita dengar, bisa kita terima, bahkan kita alamin secara pribadi. Saya sungguh berdoa bahwa teman-teman di BMC New York juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa, maupun yang sekarang sedang mengikuti YouTube. Saya cuma melihat juga ada satu orang ibu-ibu yang terbaring sakit. Saya tidak tahu sakit apa, tapi engkau sudah cukup
lama juga engkau akhirnya tidak bisa bangkit dari tempat tidur dan engkau ngebelain untuk ikut di program ini, entah anakmu yang menghubungkan atau gimana, tapi saya menangkap bahwa dengar dan tangkap dengan iman. Tuhan melepaskan kesembuhan buat engkau. Tuhan melepaskan pemulihan buat engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seseorang di sana, di luar sana. Saya cuma melihat engkau beberapa waktu ini tertekan karena engkau menemukan ada benjolan di dadamu sebelah kiri. Aku cuma nangkep itu. Dan saat ini dimanapun kau ada, saya berdoa ketika engkau mengalami kesembuhan, kau akan menyaksikan. Dan aku berdoa, tangan Tuhan ajaib melepaskan saat ini kesembuhan. Sekarang benjolan, aku perintahkan di dalam nama Yesus, engkau rontok, engkau hancur, dibakar oleh tangan ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan akan terjadi. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang namanya Pak Iwan. Pak Iwan, ada 2 hal yang Tuhan akan anugerahkan dalam hidupmu. Yang pertama saya menangkap, yaitu ada sebuah keluhan di fisikmu, entah itu di lutut atau di kaki, pokoknya di area itu. Dan Tuhan akan melepaskan. Aku melihat tangan Tuhan menopang sehingga memberi kekuatan. Dan aku melihat yang namanya Pak Iwan ini, aku cuman menangkap. Karena masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu pun tidak akan hilang. Tuhan akan melakukan sesuatu yang juga berkaitan dengan kamu punya income atau pemasukan. Dan mungkin selama ini kamu cukup tertekan juga karena apa yang kamu terima. Kamu merasakan Tuhan, kok aku seperti ini, sudah kondisiku ini terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas buat Bapak, dan aku melihat Tuhan seperti memberi Elia makan lewat burung gagak. Tuhan akan kirimkan sumber-sumber pemasukan yang tidak pernah Bapak duga, yang Tuhan akan lepaskan buat engkau. Terima kasih Bapak buat hari ini. Hamba mengangkat tangan, kita semua mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Hamba memintakan berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari surga, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun berlimpah-limpah atas kami semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan, Amin.